Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Wiri Sakniawati dengan NIM 200302051 dari kelas B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun dosen pengampu yang saya hormati yaitu Ibu Asisten Profesor Reski Ramadona, SPD MPD. Dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang. Di video kali ini saya akan membahas penyelesaian dari sebuah soal mengenai penerapan hiperbola dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa hiperbola merupakan salah satu contoh dari irisan kerucut? Kurva hiperbola didapatkan dengan mengiriskan bidang datar dan bangun ruang kerucut seperti tampak pada gambar berikut ini. Lalu, apa itu hiperbola? Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya tetap nilainya terhadap dua titik tersebut. Kedua titik tersebut disebut fokus atau titik api. Nah, lalu contoh soal seperti apa sih yang akan kita bahas? Yuk kita simak berikutnya. Soal dan pembahasan permasalahan fokus suatu hiperbola. Misalkan, dua pusat radio berjarak 100 km satu dengan yang lainnya, dan keduanya dihubungkan oleh garis pantai yang berupa garis lurus. Suatu kapal laut yang sedang berlayar sejajar dengan garis pantai memiliki jarak 60 km dari garis pantai. Kapal laut tersebut mengirimkan pesan kepada kedua pusat radio tersebut, dan pesan tersebut dapat diterima setelah 0,4 milidetik oleh pusat radio pertama dan 0,5 milidetik oleh pusat radio berjarak lebih jauh terhadap kapal laut tersebut. Kecepatan perambatan gelombang radio adalah 300 km per milidetik. Tentukan persamaan hiperbola yang dapat digunakan untuk menentukan posisi kapal laut dan tentukan koordinat dari kapal laut tersebut. Penyelesaiannya, dari soal kita misalkan R1 sebagai posisi pusat radio pertama yang diketahui nilainya 0,4 milidetik. R2 sebagai posisi pusat radio kedua dengan nilai 0,5 milidetik. K sebagai posisi kapal laut dengan nilai 300 km per milidetik. Titik K atau posisi kapal laut dimisalkan X, Y adalah titik sembarang, maka berlaku mutlak R2 kali K dikurang mutlak R1 kali K sama dengan 2A. Nah, kita cari dulu mutlak masing-masingnya. Untuk nilai mutlak R1 dikali K sama dengan 0,4 dikali 300 sama dengan 120. Mutlak R2 kali K sama dengan 0,5 dikali 300 sama dengan 150. Lalu, mutlak R2 kali K dikurang mutlak R1 kali K sama dengan 150 dikurang 120 sama dengan 30. Himpunan semua titik K yang memenuhi persamaan sebelumnya akan membentuk grafik berupa hiperbola. Ini sejajar dengan definisi hiperbola, dengan R1 dan R2 menjadi titik fokus hiperbola tersebut. Misalkan, hiperbola ini berpusat di titik asal. Garis pantainya adalah sumbu X, serta R1 dan R2 terletak pada sumbu X karena selisih konstantanya 30. Maka dapat ditulis sebagai berikut. 2A sama dengan 30. A sama dengan 30 dibagi 2 yaitu 15. Maka A kuadrat sama dengan 225. Diketahui jarak antara kedua pusat radio tersebut adalah 100 km. Maka jarak masing-masing pusat radio ke pusat hiperbolanya adalah C
C sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. C kuadrat sama dengan 2500. Dengan menggunakan persamaan fokus hiperbola, kita dapat menentukan nilai B kuadrat. Dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sudah kita dapatkan nilainya yaitu 2500. Sama dengan A kuadrat tadi nilainya 225 ditambah B kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 2272. Posisi kapal laut dapat dimodelkan sebagai persamaan hiperbola berikut. X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilai yang A kuadrat tadi sama B kuadrat tadi sehingga tampak seperti berikut. X kuadrat per 225 dikurang Y kuadrat per 2275 sama dengan 1. Sehingga grafik dari persamaan hiperbola tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, gambarnya itu seperti berikut ini. Dari gambar tersebut, kita misalkan titik pusatnya yaitu titik M, yaitu 0,0, terletak di sini. Kemudian, titik fokus yaitu R1 titiknya yaitu min C, 0. Di sini tadi sudah kita dapatkan bahwa nilai C itu adalah 50, maka R1-nya min 50,0 dan R2 nilainya 50,0. Kemudian titik puncak yaitu titik A dan titik B. Titik A yaitu min A, 0. Kita dapatkan A-nya tadi adalah 15, maka titik A di sini letaknya yaitu min 15,0. Kemudian titik B-nya yaitu A, 0, titik B 15,0. Dari gambar ini kita misalkan sumbu X-nya itu sebagai sumbu utama dan sumbu Y sebagai sumbu sekawan. Karena jarak kapal laut dari garis pantai adalah 60 km, Y sama dengan 60, maka X kuadrat per 225 dikurang Y kuadratnya tadi kita substitusikan dengan 60 kuadrat per 2275 sama dengan 1. Kita pindah ruaskan menjadi tambah X kuadrat per 225 sama dengan 1 ditambah 3600 per 2275. Kita X1 ini sama dengan 2275 per 2275. Kita jumlahkan daerah ini, maka didapatkan 2275 ditambah 3600 yaitu 5875. Kemudian kita kali dengan 225 per 2275. X kuadrat 225 dikali 5875 yaitu 1.321.875 per 2275. X kuadrat setelah kita bagikan yaitu 581,1. Kita akarkan dan kita bulatkan menjadi plus minus 24. Karena pusat radio R2 berada lebih jauh dari posisi kapal, maka nilai X yang diambil adalah X sama dengan min 24. Jadi, koordinat kapal tersebut adalah min 24,60, di mana X-nya itu adalah min 24 dan Y-nya itu adalah 60.